Dengar Buku Official mempersembahkan kumpulan cerpen Asma Nadia yang telah difilmkan. Dibacakan oleh Asma Nadia dan Biru Laut. Selamat mendengarkan. Sebuah rumah tanpa jendela, tanpa jendela, tanpa jendela. Sebuah rumah tanpa jendela, 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 tanpa jendela. Rumah Tanpa Jendela. Cerpen karya Asma Nadia. Sebuah rumah kecil dengan dinding sebagian hijau berlumut, jendela-jendela besar yang menjaring matahari, dan halaman mungil penuh rumpun melati. Apalagi Rara, anak perempuan berusia 9 tahun, terus menggambari bagian belakang kertas bungkus nasi yang diambilnya dari warung nasi Yumi. Sebuah pensil pendek terselip di jari. Mata Rara masih memandangi gambar rumah yang menjadi impian. Mulut kecilnya menyumbang senyum, manis sekali. "Mak, kapan kita punya rumah?" Sejak mengerti arti tempat tinggal, pertanyaan itu kerap disampaikan Rara pada emak. Perempuan berusia 55-an itu tak menjawab. Baginya, pertanyaan anak-anak tak terlalu penting. Kerasnya hidup membuat ia dan suami hanyut dalam kepanikan setiap hari akan apa yang bisa mereka makan besok. Maka pertanyaan apapun dari anak-anak lebih sering masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak sempat lagi menetap di hati. "Mak, kapan kita punya rumah, Mak?" Kanak-kanak seusia Rara tak mengenal jera dan bosan mengulang pertanyaan serupa. Dan kali ini ia berhasil mendapat perhatian emak. Sambil menyandarkan punggung di dinding tripleks, emak menatap sekeliling. Matanya merayapi rumah sepetak yang hanya satu ruangan. Disitulah mereka sekeluarga, ia, suami dan 4 anaknya, memulai dan mengakhiri hari-hari. Tak ada jendela, karena rumah-rumah di kolong jembatan jalan tol menuju bandara terlalu berdempet. Bahkan nyaris tak ada celah untuk sekedar lalu lalang, kecuali gang kecil yang biasa disebut gang senggol. Beberapa orang yang beruntung mendapatkan tiang rumah lebih kokoh, langsung dari beton tebal yang menyangga jalan tol di atas mereka. Kamar mandi, ada toilet umum yang biasa dipakai sehari-hari cukup dengan Rp2.000. Belasan tahun mereka tinggal di sana. Tidak perlu bayar pajak, hanya uang sewa tiap bulan yang disetorkan ke Bang Yadi, ketua RT sekaligus orang paling berkuasa. Juga uang listrik ala kadarnya. Memang semua sangat sederhana, tapi bagi emak, tempat tinggal ini tetap, "Ini rumah kita, Ra." Rara menggeleng. Ekor kudanya yang kemerahan karena sering ditempa garang matahari bergoyang beberapa kali. Di benaknya kembali bermain bayangan rumah impian. Sebuah rumah kecil dengan sebagian dinding kehijauan berlumut.
jendela-jendela besar yang menjaring matahari, dan halaman mungil penuh rumpun melati. "Mak, Rara mau punya rumah yang ada jendelanya." Emak kaget mendengar kalimat Rara, tapi tanpa berpikir kemudian mengiyakan. "Ya udah, besok minta abangmu buatin jendela. Kecil aja gak apa-apa kan?" ujar emak dengan pikiran mengambang. Kemana jendela itu akan menghadap nanti? Ke rumah Mas Dadang, tetangga mereka? Apa iya mereka mau diintip kegiatannya setiap hari? Tapi paling tidak, sementara hal ini mungkin bisa membuat Rara senang. Kalau dia menolak ngamen di perempatan lampu merah, mereka pasti lebih repot. Anak emak sebenarnya 5 orang. Yang tertua bekerja sebagai tukang pukul di tempat Mami Lisa, komplek pelacuran tak jauh dari tempat tinggal mereka. Anak kedua entah apa kerjanya. Kadang pulang, lebih sering ia menghilang. Anak ketiga perempuan, Asih. Sebetulnya dulu rajin sekolah. Apa daya ia tak sanggup lagi membiayai. Jadilah gadis 15 tahun itu drop out. Kabarnya sekarang sudah jadi anak buah Mami Lisa. Anak keempatnya, bocah lelaki selisih 2 tahun dari Rara. Namun 8 bulan lalu tewas dengan luka di bagian leher dan anus. Konon korban laki-laki yang suka menyantap anak-anak kecil. Rara anak bungsu, keras kepala dan punya keinginan kuat. Masih sekolah di madrasah ibtidaiyah. Syukurlah, mereka tak perlu membayar uang sepeser pun karena kebaikan pengajar di sana. "Mak, jendelanya nanti bisa masuk matahari kan?" Rara menggoyang bahu emak. Tapi kali ini, perempuan yang melahirkannya hanya menghela napas berat. Lalu meninggalkan Rara dengan bayangan jendela-jendela besar yang menjaring sinar matahari. "Tahu nggak, kata emak, rumahku akan punya jendela besar." Rara berbisik ke telinga teman sebangkunya. Di sekitarnya, kawan-kawan madrasah sedang mengikuti hafalan surat Al-Ma'un yang diucapkan Kak Rohana. "Yang bener, Ra." 2 bola mata bulat milik Inah membesar. Ia ikut senang jika impian Rara terwujud. Sejak dulu, Rara sering cerita tentang keinginan memiliki rumah kecil dengan jendela-jendela besar yang memungkinkan sinar matahari masuk dengan bebas. "Kita bisa hemat listrik. Nggak usah nyalain lampu lagi kalau siang," Rara menambahkan. "Bisa belajar di sana dong." "Iya, nggak harus ke bawah tiang listrik dulu untuk baca buku. Kan udah terang." Senyum lebar Rara terkembang lagi. Inah ikut gembira. "Kalau gitu, aku mau minta ibu bikinin jendela juga ah." "Aku juga." "Apa? Jendela di rumah Rara?" "Gue juga deh, gue mau," bilang bapak. "Enak banget ada jendela." Tiba-tiba suasana kelas riuh seperti pasar. Berita Rara yang rumahnya akan punya jendela menyebar. Ternyata apa yang diinginkan gadis kecil itu juga menjadi mimpi anak-anak lain. "Jendela gue nanti pokoknya yang paling besar," teriak Ipul. Anak salah satu karyawati Mami Lisa mengakhiri celoteh anak-anak sore itu sepulang dari madrasah. "Ra, jadi bikin jendela?" Bang Ali mencolek pipi Rara. Mata laki-laki berusia 20 tahun itu mengamati gambar sang adik. "Udah malam kok belum tidur, Ra?" Rara tidak menjawab. Tangannya masih asik menari-nari di atas secarik kertas usang yang diambilnya lagi dari Yuemi. Itu gambar apa, Ra? Jendela? Gede banget. Rara menghentikan kegiatan menggambar. Bola mata coklatnya menatap Bang Ali yang perhatiannya masih terpaku pada gambarnya. Gadis kecil itu mengangguk, tersenyum bunga. "Jadi kan Bang Ali bikinin Rara jendela?"
Kalimatnya diiringi tatapan penuh harap. Ali menarik napas, menatap emak dan bapak yang tidur di atas sehelai tikar usang. Wajah kedua orang tuanya tampak letih. Bukan pekerjaan ringan mencomoti barang dari satu tempat sampah ke tempat sampah yang lain. Belum jika hasil mulung bapak ternyata besi-besi tua. Memang keuntungannya lebih besar, tapi juga jelas lebih berat dibandingkan sampah plastik, botol, atau barang-barang lain. Rara menarik kaos abangnya. Beberapa saat keduanya bertatapan dengan pikiran masing-masing yang tak terkatakan. Keheningan buyar oleh langkah-langkah yang terdengar dari depan. Asih muncul di balik pintu. Matanya yang sayu menatap tak semangat. "Kamu masih ngeributin soal jendela, Ra?" Rara tak menjawab. Tangannya meraih tas lusuh yang dibawa Asih. Dengan sigap, Rara mengambil air di teko dan mengulurkan ke kakaknya. Tapi Asih yang mulutnya bau minuman keras menepis. "Gue ngantuk. Malah tadi laki-laki yang gue temenin minumnya kuat banget. Mau nolak, gak enak sama mami." Bilang aja lu sakit. Tadi aja gua pulang duluan. Lagian anak buah Mami Lisa kan bukan cuma lu. Iya, tapi itu kan sama aja nolak rejeki. Rara mendengarkan percakapan kedua saudaranya. Tapi menyimak kalimat kakaknya barusan, sekonyong-konyong muncul keinginan menimpali. Kata guru ngaji Rara di madrasah, rejeki dari Allah, Kak, bukan dari tamu. Kalimat lugu itu dengan cepat dipatahkan kakaknya. "Ah, anak kecil sok tahu. Tunggu nanti kamu gede baru ngerasain. Hidup tuh cari yang haram aja susah. Boro-boro cari yang halal." Rara menundukkan kepala. Kakaknya dulu lembut dan baik hati. Sempat mengaji juga di madrasah seperti dia. Tapi setelah putus sekolah dan bekerja di tempat Mami Lisa, gadis berkulit hitam manis itu berubah. Dandanan makin menor, kemana-mana pakai kaos dan celana panjang serba ketat dan minim. Omongannya juga jadi kasar. Rara tahu, tidak cuma kakaknya yang berubah, tapi juga kakak si Inah, ibu si Ipul, dan banyak lagi. Konon mereka dulu juga anak sekolah madrasah, tapi kemudian bekerja di kompleks pelacuran yang hanya beberapa ratus meter dari madrasah. Katanya di sana gampang dapat duit. Rara tercenung. Mungkin benar hidup jadi orang dewasa itu sulit. Mungkin itu sebabnya mereka tak sering lagi tersenyum. Ra, kalau mau punya jendela, cari duit sendiri." Asih, diem mulut lu. Asih yang mabuk terus bicara dan tak menggubris teguran Ali. "Kebutuhan tuh banyak tahu. Udah bagus gue sama Ali kerja. Pakai dong buat yang lebih penting." Rara tak gentar. Mata yang jernih menatap lurus ke arah Asih yang kini menyalakan rokok, kemudian menghirup nikmat asapnya. "Jendela itu penting buat keluar masuk udara, Kak. Terus kalau siang, kita nggak perlu nyalain lampu. Udah terang karena sinar matahari masuk. Tapi banyak yang lebih penting dari jendela. Makan kamu misalnya." Lanjut Asih. Bayangkan, ia sudah capek-capek tiap malam. Kadang lembur merelakan badan melayani 4 tamu dalam semalam. Apa adiknya tahu? "Tapi kata emak, Bang Ali bakal bikinin Rara jendela. Iya kan Bang?" Ali yang melihatnya jadi tidak tega. Tangan cowok itu membelai kepala adiknya. Lalu matanya menatap Rara lunak. Iya, tapi Rara juga ikut kumpulin duit ya. Jangan dipakai jajan. Kita perlu duit buat beli kayu, kaca, juga bikin kusen. Dan itu semua mahal tahu. Asih, diam. Keributan tak terelakkan antara Ali dan Asih membuat Rara melarikan diri ke sudut rumah. Berjongkok sendiri, mata coklatnya tergenang. Bertambah gundah perasaannya kala bapak terbangun lantaran suara berisik lalu menempeleng kedua kakaknya. Dan semua gara-gara jendela Rara. Rara mengusap air mata yang jatuh di pipi. Besok ia akan mengamen lebih giat. Kalau perlu sambil jualan koran,
semir sepatu, atau membersihkan kaca mobil-mobil yang berhenti di lampu merah. Apa saja, pikir Rara. Lelah dan air mata membuat Rara kemudian tertidur. Pikiran kanak-kanak membawanya pada impian. Rara bermimpi menari di antara jendela-jendela besar yang mengantarkan sinar matahari padanya. Juga kerlip bintang-bintang di malam hari. Seminggu lebih Rara berhemat. Ia bahkan hanya mandi sekali sehari supaya bisa menyimpan Rp2.000 di sakunya. Uang perolehan mengamen dan bekerja di perempatan, sesen pun tak dipakainya untuk jajan. Ia betul-betul berhemat. Dan sore ini Rara pulang dengan hati melonjak-lonjak. Menurut gadis kecil dengan rambut di ekor kuda itu, tabungannya cukup untuk membuat sebuah jendela besar. Bahkan jika tidak ada halangan, lusa mungkin ia sudah bisa menatap sinar matahari menghangatkan lantai tanah di rumah mereka. Membayangkan itu, perasaan Rara makin tak keruan, seperti meluncur dari tempat tinggi, sangat tinggi. "Mak, Assalamualaikum! Mak, Assalamualaikum, Mak!" Rara menghambur ke arah emak yang sedang menyapu lantai. Bohlam 10 watt mengalirkan hawa panas yang merembesi baju perempuan itu. Padahal di luar sana, langit masih terang. Rara menyeret tangan emak, memaksanya duduk di bangku kayu. Emak menatap bungsunya dengan pandangan sedikit cemas. Apalagi sekarang, Ra? Baru semingguan ia merasa lega karena Rara tidak lagi mengutarakan keinginan untuk punya jendela. Suaminya benar, anak kecil gak usah terlalu dianggap serius. Mereka sering menggebu-gebu minta sesuatu, namun biasanya cepat sekali terlupakan. Rara masih memandang emak dengan mata bercahaya. Keriangan anak-anak terpancar di wajah ovalnya. "Mak, tebak, Mak!" "Apaan, Rara?" "Duh, mudah-mudahan bukan soal jendela lagi. Jangan-jangan sekarang dia malah pengen punya 2 pintu. Atau kamar sendiri," batin emak cemas. Dari kepalan tangan, Rara menyerahkan seluruh uang ke telapak tangan emak yang basah keringat. "Nih, Mak, buat bikin jendela. Jadi, kalau kulit Rara sekarang lebih hitam, bukan karena main, tapi karena Rara kerja keras buat jendela kita," papar gadis kecil itu ceriwis. Jendela. Mata penat emak berganti menatap dari uang di tangannya dan raut cerah di wajah si bungsu. Begitu terus selama beberapa saat. Sayang, Rara terlalu riang untuk memperhatikan perubahan wajah emak. Bocah perempuan itu malah terus bicara dengan kalimat-kalimat panjang, kadang nyaris tersedak karena kebahagiaan yang meletup-letup. "Jendelanya nanti di sebelah sini ya, Mak. Rara mau warnanya coklat tua. Malam ini Rara mau begadang nungguin Bang Ali. Mau kasih tahu modelnya. Terus besok pagi biar Rara nemenin Bang Ali ke toko kayu. Kita bisa beli kayu, terus kaca, terus..." Emak tak begitu mendengar lagi penjelasan Rara. Benaknya digayuti kejadian siang tadi ketika Bang Yadi, RT mereka, datang bersama sekretarisnya dan berbicara serius. "Lu tahu nggak? Gara-gara si Rara, semua anak di sini minta dibikinin jendela. Gua bukannya kagak ngasih, bukannya kagak ngizinin. Tapi kan lu tahu sendiri kondisinya. Rumah-rumah pada nempel, tembok-temboknya jadi satu. Kalau dipaksain juga percuma. Matahari kagak bakalan masuk kecuali lu ngebor jalan tol di atas, no. Sebagai ketua RT, gua tegesin, gua kagak ngasih izin." Mata lelah emak menggenang. Andai ia bisa merefleksikan pikiran di benak, pastilah seperti cermin memantulkan 2 bayangan. Rumahnya dan penduduk lain di bawah kolong jembatan ini di satu sisi,
dan rumah Pak RT di sisi lain dengan jendela-jendela kaca yang besar. Waktu masih terisi celotehan antusias Rara. Di dekatnya, emak masih menatapi gumpalan uang kertas dan receh di tangannya. Sebuah rumah tanpa jendela, tanpa jendela, tanpa jendela. Sebuah rumah tanpa jendela, tanpa jendela, tanpa jendela. Terima kasih sudah mendengarkan kumpulan cerpen Asma Nadia yang telah difilmkan. Dibacakan oleh Asma Nadia dan Biru Laut.